Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat selalu, dan kita harus selalu semangat walaupun masih melakukan pembelajaran secara daring. Padahal Ibu sebenarnya juga sangat ingin melakukan pembelajaran secara langsung dan bertatap muka dengan kalian. Tetapi bagaimanapun juga keadaan masih belum memungkinkan, dan kita ketahui bahwa COVID-19 ini pada saat ini sudah berkembang sangat masif. Jadi Ibu tidak pernah bosan mengingatkan kalian untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada waktu ini, alangkah lebih baik kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas atau belajar bersama terkait dengan periodisasi perkembangan demokrasi. Yang pertama, kita belajar tentang perkembangan demokrasi pada tahun 1945 sampai dengan 1949, di mana fokus pembangunan pada masa itu masih difokuskan pada mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, sehingga peletakan demokrasi itu masih pada dasar-dasar saja. Sudah diletakkan dasar-dasar demokrasi politik untuk dilaksanakan atau dimajukan pada periode selanjutnya, sehingga pada periode 1949 sampai dengan 1959 demokrasi yang dipakai ada demokrasi parlementer. Kita dapat lihat bersama bahwa sudah terlihat perwujudan dari elemen-elemen demokrasi pada masa itu sangat banyak. Salah satunya adalah sudah terlaksananya pemilu pada tahun 1955, di mana pemilu itu disebut-sebut sebagai salah satu pemilu yang paling demokratis. Nah, akhir-akhir ini Ibu juga senang melihat anak-anak tuh terlihat sangat kritis dan semangat untuk belajar demokrasi. Dan tentu saja itu berdampak pada semangat kalian belajar PPKN. Nah, Ibu lihat dari Snapgram, dari Instastory, WA maupun TikTok, kalian banyak mengupload mengkritisi berbagai demokrasi yang terjadi di Indonesia pada saat ini, terutama setelah disahkannya RUU Cipta Lapangan Kerja. Dan banyak juga yang bertanya, Ibu, memang tugas DPR itu apa? Bu, bagaimana tanggapannya terkait dengan RUU Cipta Lapangan Kerja? Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan Omnibus Law? Nah, memang sangat menarik. Pembahasan demokrasi itu sejak dulu memang menarik. Dulu dikatakan demokrasi kebablasan dan lain sebagainya, itu sangat menarik. Tapi nanti akan kita pelajari setelah kita belajar terkait dengan demokrasi. Kita selesaikan dulu sejarahnya, periodisasinya. Tapi Ibu sedikit berikan pengantar bahwa memang Omnibus Law itu sebenarnya konsepnya itu baik ya, karena adanya konsepnya itu kan perampingan undang-undang atau suatu regulasi, sehingga nanti undang-undang atau regulasi itu tidak saling tumpang tindih. Nah, tetapi memang belum sesuai dengan yang diharapkan ya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini, khususnya RUU Cipta Lapangan Kerja ini. Kan di Indonesia Omnibus Law-nya ini tentang RUU Cipta Lapangan Kerja ya yang sedang kita bahas. Itu sebenarnya ada yang masuk dalam RUU ini. Nah, yang pertama ada, Ibu bacakan saja, itu ada penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi khusus. Jadi ada beberapa regulasi atau peraturan yang dirampingkan menjadi satu peraturan sehingga nanti tidak tumpang tindih. Tetapi memang dalam kenyataan real itu masih menuai pro kontra terkait dengan RUU Cipta Lapangan Kerja ini karena dinilai masih merugikan buruh atau rakyat ya. Beberapa poin yang disoroti itu seperti
upahnya didasarkan persatuan waktu. Terus tidak ada sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum. Terus tidak ada denda bagi pengusaha yang tidak membayar upah. Terus ada perizinan tenaga kerja asing yang dipermudah dan masih banyak lain sebagainya. Nah, yang penting itu memang walaupun usulan dari Omnibus Law itu sebenarnya bagus, tetapi kan memang harus memperhatikan aspirasi dari rakyat. Karena kita ketahui sendiri, penolakan Omnibus Law ini terjadi di beberapa tempat di Indonesia dan itu banyak, rakyat masih banyak yang melakukan demonstrasi maupun penolakan terhadap RUU Omnibus Law ini. Tetapi memang terkesan tergesa-gesa apalagi pada masa pandemi COVID ini untuk disahkan ya. Dan itu memang sedikit menuai tanda tanya. Nah, lalu memang yang penting kalian lakukan adalah cermati dulu draft dari RUU Omnibus Law. Jangan sampai kalian itu berbicara tapi belum paham isi draft dari RUU Omnibus Law yang sudah disahkan seperti apa. Perlu juga kita ketahui walaupun memang banyak ya. Nah, sudah sampai sini dulu. Karena kalian sangat kepo dan tanya ke Ibu beri sedikit gambaran, tapi nanti kita bahas di akhir atau di diskusi lain. Kita lanjut ke pembelajaran pada pertemuan ini. Bahkan bahwa memang sebenarnya RUU Cipta Lapangan Kerja atau yang sering disebut RUU Cilaka ini kehilangan salah satu indikator pentingnya, yaitu dari aspirasi rakyat ya. Karena kita tahu bahwa demokrasi sendiri itu kan berasal dari kata demos dan kratos, di mana demos itu rakyat dan kratos itu adalah pemerintahan, yaitu pemerintahan oleh rakyat. Sehingga tanpa rakyat itu sebenarnya apa sih demokrasi? Kan tidak ada ya. Dan Abraham Lincoln sendiri juga mengatakan bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa demokrasi Pancasila juga didasarkan atas kerakyatan, kedaulatan rakyat atau sila keempat Pancasila karakter utamanya. Seperti itu. Ini ada salah satu quotes dari Muhammad Hatta terkait dengan demokrasi, yaitu demokrasi itu hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab, dan demokrasi yang melewati batasnya dan meluap menjadi anarki akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator. Nah, seperti itu. Langsung ya, sekarang kita masuk ke materi. Ini Ibu ambil dari PowerPoint yang dibuat oleh kelas 11 MIPA 4. Itu pelaksanaan demokrasi pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Ini dari kelompok 3, ketuanya Keisha, nama anggota Fatimah Zahro, Hamid Khairul Yusak, Helmi Ulaya, Laila Lutfia, dan Muhammad Atman Sulaiman. Kelompok itu dijelaskan lagi tentang pengertian demokrasi. Tadi kita sudah bahas ya bahwa demokrasi adalah demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya itu memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, pada periode 1959 sampai dengan 1965 ini, demokrasi apa yang berlaku? Yaitu demokrasi terpimpin. Nah, pelaksanaan demokrasi terpimpin ini dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Memang sebelumnya itu kinerja dari Dewan Konstituante itu justru membawa kondisi Indonesia atau kondisi politik Indonesia itu menuai banyak persoalan politik yang lumayan pelik. Nah, oleh karena itu pada saat itu juga banyak sekali ketidakpastian. Salah satunya adalah ketidakpastian terkait dengan landasan konstitusional Indonesia, di mana pada saat itu kan masih menggunakan UUD 1950 sehingga statusnya masih Undang-Undang Dasar sementara. Nah, sementara tersebut kan belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga harus segera diganti agar tidak membahayakan persatuan dan kesatuan negara. Sehingga Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959
yang isinya yang pertama adalah pembubaran konstituante, yang kedua tidak berlakunya UUD 1950 dan berlaku kembali UUD 1945. Terus yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, ini juga dijelaskan latar belakang dekret presiden. Dari yang pertama, situasi politik yang kacau dan semakin memburuk. Yang kedua, terjadinya sejumlah pemberontakan dalam negeri. Terus yang ketiga adalah konflik antar parpol. Yang keempat, banyaknya partai parlemen yang beda pendapat. Lalu ada parpol yang berusaha menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Terus ada kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD. Nah, ini UUD yang menjadi pelaksanaan pemerintah negara itu belum berhasil dibentuk atau dibuat. Sedangkan UUD 1950 kan sudah tidak sesuai lagi. Nah, ini yang latar belakangi dikeluarkannya dekret presiden. Tujuannya juga untuk menyelesaikan masalah dan menyelamatkan negara pada masa itu. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Jadi pada demokrasi terpimpin ini kan dimulai sejak dekret presiden, yaitu 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kepemimpinan Soekarno. Nah, pada demokrasi ini tuh mengandalkan pada kepemimpinan Soekarno, yaitu terpimpin. Terpimpin pada pemerintahan Soekarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja, yaitu presiden. Sehingga kekuasaannya sifatnya lebih sentralistik pada satu presiden. Tugas demokrasi terpimpin ini ada demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik yang tidak stabil sebagai warisan dari demokrasi parlementer atau liberal. Jadi mengembalikan kondisi yang tidak stabil menjadi stabil. Juga berdampak pada penataan kehidupan politik yang menyimpang dari tujuan awal, di mana tujuan awalnya itu adalah demokratisasi, tetapi menjadi lebih sentralisasi. Walaupun maksud tujuan demokrasi terpimpin menurut Soekarno sendiri itu adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi memang pada kenyataannya lebih bersifat sentralistik ya. Lalu karakteristik demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama itu mengaburnya sistem kepartaian. Kenapa disebut mengabur? Karena pada saat itu parpol itu fungsinya bukan mendalam ke rekrutmen politik atau mempersiapkan untuk mengisi jabatan pemerintahan selanjutnya, tetapi justru sebagai elemen pendukung dari kekuatan politik lembaga kepresidenan, angkatan darat dan juga PKI dalam talik urur kekuatannya itu. Terus ada pembentukan DPRGR. Terus adanya hak dasar manusia menjadi lemah karena pada masa itu kritik dan saran itu yang ditujukan dari lawan presiden ke presiden itu sangat sedikit ya. Terus kebebasan pers itu berkurang. Dilihat dari adanya beberapa suara rakyat melalui surat kabar itu dilarang terbit, seperti surat kabar harian abadi yang berafiliasi dengan Masyumi pada masa itu. Terus adanya sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, sehingga otonomi daerah pada masa itu dibatasi. Nah, dari karakteristik tadi kita tahu bahwa terjadi beberapa penyimpangan dalam periode demokrasi terpimpin ini. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, ini ada kedudukan presiden, di mana berdasarkan UUD 1945 kan kedudukan presiden itu berada di bawah MPR. Akan tetapi kenyataannya bertentangan, sebab MPRS itu tunduk kepada presiden. Nah, nanti sudah dijelaskan di contohnya ini, kalian bisa baca, nanti ibu lampirkan PowerPoint-nya. Terus yang kedua ini ada pembentukan MPRS. Tindakan tersebut juga dinilai bertentangan dengan UUD. Karena berdasarkan UUD, pengangkatan anggota MPRS itu sebagai lembaga tertinggi harus melalui pemilu. Tetapi pada masa itu ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan beberapa syarat.
Nah, terus ini MPRS telah mengangkat IR Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Tentu hal ini jelas sekali berbentangan dengan UUD 1945 bab 3 pasal 7 yang menyatakan bahwa presiden itu memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, tentu dari apa yang sudah kita pelajari tadi dapat kita ketahui bahwa ciri-ciri demokrasi pada periode ini adalah dominasi dari presiden, sentralistik tadi ya. Terus terbatasnya peranan politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik. Bagus. Jadi ini terima kasih ya, terima kasih kembali kepada kelompok yang sudah membuat PowerPoint yang juga bagus ya. Nanti untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui psikologi, Ibu tunggu. Nah, jadi selanjutnya itu untuk materi yang keempat yaitu periodisasi perkembangan demokrasi pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Nah, itu Ibu ambilkan dari kelompok 4 11 MIPA 1 itu ada dari kelompok Latifah Husna Amani, Lisa Putri Herdanik, Meida Prasetya Ningtyas, Moza Salsabila, Hidaur Rohmah dan Nurainia. Langsung saja pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan 1998. Jadi pada saat itu tuh terjadi transisi singkat pada tahun 1966 sampai dengan 1968 itu ketika Presiden Soeharto itu dipilih menjadi presiden. Jadi pada masa itu ditandai dengan munculnya Orde Baru atau konsep demokrasi Pancasila. Pada pemerintahan masa Soeharto ini dikenal dengan Orde Baru tadi dengan konsep demokrasi Pancasila dan memiliki visi utama yaitu menjalankan atau melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 itu secara murni dan konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan visi tersebut itu harapannya tuh memberikan harapan baru bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam hal politik. Nah, pada awalnya itu perubahan politik yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin yang sentralistik pada satu Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru, tapi ini pada awal. Rakyat percaya bahwa pada pemerintahan ini Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal itu dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan pada masa itu. Soeharto berhasil membubarkan PKI, terus berhasil memberantas PKI, mengembalikan stabilitas keamanan pasca pemberontakan PPKI. Tetapi harapan rakyat itu tidak sepenuhnya sebenarnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif terhadap kehidupan perpolitikan di Indonesia pada masa itu. Antara Orde Baru, Orde Lama sebenarnya sama-sama mereka itu otoriter, sama-sama menekan rakyat sebenarnya karena mereka sifatnya otoriter itu. Nah, dalam perjalanannya Orde Baru itu pusat dari proses politik di Indonesia itu kekuasaan presiden itu memiliki pusat yang sangat besar atau bisa dikatakan sangat otoriter. Lembaga presiden pada masa itu adalah sebagai pengontrol utama lembaga-lembaga negara di Indonesia. Soeharto memiliki legalitas yang tidak dimiliki siapapun seperti pengemban, super semar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, Panglima tertinggi ABRI. Sehingga berdasarkan jabatan-jabatan dan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila itu sebenarnya jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu secara murni dan konsekuen itu dijadikan alat saja sebagai kepentingan politik penguasa pada masa itu. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan demokrasi sama dengan kediktatoran. Jadi demokrasi yang dikatakan demokrasi Pancasila menjalankan secara murni dan konsekuen itu pada saat itu hanyalah sama dengan kediktatoran yang terlambat disadari pada masa itu ya. Lanjut.
karakteristiknya kita perlu tahu nih, Orde Baru tuh kenapa bisa dikatakan bisa diktator sih. Nah, itu karakteristik demokrasi Pancasila pada pemerintahan Orde Baru. Itu indikatornya yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutifnya hampir tidak pernah terjadi. Kita tahu bahwa Soeharto itu kan sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi, yaitu presiden tuh tidak terganti, tidak terotasi dalam waktu yang lama. Jika terjadi pun rotasi kekuasaannya sangat kecil, di bawah dari kepresidenan, lebih ke gubernur, bupati, camat, atau kades. Terus rekrutmen politiknya itu bersifat tertutup. Padahal demokrasi kan alangkah lebih baik jika terbuka, sehingga parpol dapat mudah dalam memberikan para calon-calonnya. Nah, tetapi untuk lembaga-lembaga negara yang tinggi, jabatan-jabatan negara seperti MA, DPA, dan lain-lain sebagainya itu sangat dikontrol oleh lembaga kepresidenan pada saat itu rekrutmen politiknya. Jadi bersifat tertutup. Terus terjadi kecurangan pada pemilihan umum. Sebenarnya pemilu pada saat itu sudah dilaksanakan sekitar 6 kali dalam frekuensi waktu yang teratur, yaitu 5 tahun sekali. Tetapi pemilu itu berlangsung secara tidak sehat. Kita tahu sendiri bahwa pada saat itu parpol yang sangat besar dan sangat tumbuh besar pada saat itu adalah Golkar, yang tentu saja adalah partai dari Soeharto sendiri. Nah, selanjutnya pelaksanaan hak-hak dasar warga negara lemah. Terjadi beberapa lemahnya jaminan HAM pada masa itu, bahkan sampai menjadi sorotan internasional, bahwa pada saat itu seperti kebebasan pers itu kembali ditekan, kembali dikekang, seperti adanya surat kabar Tempo, surat kabar Detik, editor, itu semua dikekang pada masa itu. Terus kebebasan berpendapat pada masa itu menjadi mahal dan langka, sangat sulit pada masa itu. Karena adanya undang-undang yang subversif pada masa itu, sehingga para rakyat itu takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Mereka takut nanti dicekal ataupun nanti dipenjara, karena pada masa itu orang-orang yang kritis itu menjadi bahaya bagi presiden pada masa itu, sehingga sangat kental kediktatoran pada masa Soeharto ini, sehingga demokrasi Pancasila yang diusung sebenarnya tidak berjalan. Ya, terima kasih. Untuk materi yang terakhir ini adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai dengan sekarang, atau reformasi sampai dengan sekarang. Anggotanya itu ada Rizky Ahmad, Rian Adi, Tati Meisa, Tias Majid, Udin, Wahidatul Iman Imtiaz dari kelompok 5. Nah, ini juga dijelaskan pengertian demokrasi kembali. Langsung saja kita ke pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi sampai dengan sekarang. Jadi memang pada dampak dari penyimpangan pada masa Orde Baru itu memunculkan banyak krisis atau krisis multidimensi, yang awalnya itu dipicu dari krisis moneter, meluas hingga krisis politik, dan tentu saja hal tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat pada masa itu terhadap pemerintahan. Terjadi berbagai kekecauan di beberapa daerah yang dipicu atas keinginan untuk presiden itu berhenti. Walaupun pada Maret 1998 pada sidang umum MPR itu Soeharto terpilih kembali, tetapi pergerakan yang dipelopori oleh mahasiswa sangat kuat untuk meminta Soeharto pada waktu itu mundur. Puncaknya itu tidak kurang dari 15.000 mahasiswa itu mengepung gedung DPR, sehingga pada saat itu politik itu lumpuh karena demonstrasi yang begitu hebat menuntut agar Presiden Soeharto berhenti. Sehingga pada Kamis 21 Mei 1998 Presiden Soeharto berhenti sesuai dengan pasal 8 agar Habibie sebagai wakil presiden bisa menggantikannya sebagai presiden dan disumpah di depan Mahkamah Agung. Nah, lalu
Demokrasi yang dikembangkan pada masa Habibie ini memunculkan beberapa keberhasilan atau suatu fondasi yang sangat kuat atau penting dalam dunia demokrasi di Indonesia untuk periode setelahnya. Seperti yang pertama itu adanya kebebasan pers. Pada masa Habibie ini lebih diberikan keleluasaan untuk melakukan kebebasan pers, lalu kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Serta yang kedua adalah adanya kembalinya ke sistem multipartai atau sistem multipartai dijalankan dengan baik sehingga rakyat lebih memiliki keleluasaan untuk berkumpul, berserikat dan lain sebagainya. Nah, demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi itu berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tetapi dengan catatan bahwa demokrasi Pancasila pada masa reformasi ini karakteristiknya berbeda dengan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Tentu saja dengan adanya penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan yang awalnya tidak demokratis dan meningkatkan peran dari lembaga-lembaga tinggi negara. Demokrasi di Indonesia saat ini itu sudah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil pemilu 199 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi negara yang lain. Nah, karakteristik demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Yang pertama, dilakukan pemilu secara demokratis. Dari masa-masa sebelumnya itu sudah dilakukan pemilu yang demokratis. Terlihat dari pemilu tahun 2004 itu sudah ada pemilihan presiden secara langsung dan pada saat itu yang berhasil memenangkan adalah Bapak Presiden kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, lalu dilanjutkan lagi pada tahun 2005 di mana sudah ada pemilihan secara langsung gubernur. Nah, dan sekarang sudah terlihat bahwa sudah banyak pemilihan secara langsung yang dinilai lebih demokratis. Lalu ada rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat maupun daerah. Sangat terlihat ya yang awalnya dulu rotasi kekuasaan eksekutif kepresidenan tuh sulit sekali terjadi, sekarang sudah terjadi secara demokratis juga. Lalu pola rekrutmen politiknya terbuka, jadi setiap orang tuh memiliki jaminan atas hak ikut serta dalam politik dan pemerintahan. Lalu hak-hak dasar rakyatnya terjamin melalui kebebasan pers tadi atau kebebasan melakukan mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Hak-hak dasarnya sudah dijamin kalau dalam masa reformasi ini. Pada reformasi itu berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan dibentuknya beberapa produk hukum. Nah, ini ada 5 yang disampaikan oleh kelompok, bisa dibaca. Salah satunya adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik amandemen 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan suatu tahapan ya amandemen itu. Ciri pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi itu berusaha untuk mengembalikan kepemimpinan kekuatan antara lembaga negara. Berlangsung pada Mei 1998 sampai dengan sekarang. Peran dari parpol itu kembali menonjol dan memiliki nafas baru. Nah, ciri-ciri demokrasi Pancasila pada reformasi. Ini bagus ini, kelompok sudah memberikan beberapa ciri-ciri demokrasi Pancasila ini. Pada masa reformasi yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa negara, tidak memaksakan kehendak orang lain, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Adanya rasa tanggung jawab dalam melakukan keputusan hasil musyawarah, dilakukan dengan akal sehat, dengan hati yang luhur, keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan. Karena biasanya jika dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, itu oleh rakyat pun juga baik. Lalu penegakan kedaulatan rakyat itu pemberdayaan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Pembagian secara tegas kewenangan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penghormatan kepada beragam asas, prinsip, aspirasi, dan golongan parpol yang memiliki partai. Dari beberapa ciri-ciri ini terlihat bahwa memang sudah ada jaminan HAM yang lumayan
terwadai dalam demokrasi pada periode reformasi sampai dengan sekarang ini. Nah, walaupun sekarang kita juga mengalami beberapa gejolak demokrasi, kita harus selalu memantau dan mengawal demokrasi di Indonesia. Semangat selalu belajar PKN karena jika kalian tidak belajar PPKN, lalu siapa yang ingin membetulkan demokrasi di Indonesia dan merubah agar sesuai dengan yang diharapkan. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom psikologi. Ibu tunggu. Semangat.